Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Di antara kandidat yang muncul, PDI Perjuangan belum menentukan bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Terakhir, PDI Perjuangan menyebut ikut melirik Gibran Rakabuming Raka untuk jadi kandidat bacawa pres Ganjar. Di tengah teka-teki sosok bacawa pres Ganjar, PDIP juga ikut mempertimbangkan nama putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani ikut melirik Gibran. Mas, kemarin Mas Hasto juga sempat bilang kalau Mas Gibran itu udah melaporkan dia dilirik oleh ibunya Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Mas, melaporkan itu seperti apa sih detailnya? Ya, Mbak Puan juga menyampaikan ikut melirik juga. Ya. Berarti nggak mau kalah ya dari PDIP juga pengennya. Loh, kita kan sebagai partai ini kan terus mendorong kader-kader internal melalui gemblengan sekolah partai, kemudian penugasan, setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan. Gibran merespons namanya yang masuk dalam bursa bacawa pres Ganjar. Gibran mengatakan akan mengikuti perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Gibran mengaku tawaran untuk jadi bacawa pres juga datang dari baca pres selain Ganjar Pranowo. Enggak, intinya gini, apa tadi yang sudah ditanyakan ke Pak Ketua DPC kan memang benar. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak, dari kompetitor banyak. Kemarin juga waktu di sela-sela Rakernas, Pak Ketua TPN, Pak Arsa juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam TPN. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Saya ditugaskan apa, ditugaskan di mana, saya ngikut beliau. Bukan kali ini saja Gibran digadang-gadang sebagai bacawa pres. Sebelumnya, Gibran kerap disebut dalam bursa bacawa pres Prabowo Subianto. Dalam survei Indikator Politik Indonesia 25 Agustus hingga 3 September 2023 lalu, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres 8,3%. Di bawah Ridwan Kamil 16,6%, Erick Thohir 13,9%, Sandiaga Uno 11,3% dan AHY 9,0%. Sementara dalam survei LSI 1 hingga 8 Juli 2023 lalu, elektabilitas Gibran Rakabuming Raka 7,6%. Di bawah Erick Thohir 14,3%, Ridwan Kamil 13,5%, Mahfud MD 9,9%, AHY 9,5% dan Sandiaga Uno 8,9%. Peluang Gibran untuk jadi bacawa pres terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Saat ini usia Gibran baru 36 tahun sehingga belum memenuhi syarat sebagai bacawa pres. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa peluang Gibran Rakabuming Raka jadi bacawa pres Ganjar Pranowo? Apa pertimbangannya? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Suyono, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam, Pak Nusyirwan, Mas Umam. Selamat malam, Mbak Friska. Selamat malam, Pak Nus. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Nus dulu. Apa benar Mas Gibran ini dipertimbangkan jadi bacawa presnya Mas Ganjar? Kalau soal dipertimbangkan, karena jangan salah ya, karena Mas Gibran itu kan kadernya PDI Perjuangan. Tentu kalau membahas soal posisi seperti dijelaskan oleh Mas Gibran sendiri, itu tadi yang dirilis oleh Kompas TV, beliau menyebutkan bahwa sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, kan sudah jelas. Ya. Jadi tentu kalau berkaitan dengan apakah dipertimbangkan
atau tidak itu sudah masuk di dalam daftar para kader-kader yang akan ditugaskan dimanapun penugasan tersebut akan diberikan. Sudah jelas seperti yang disampaikan Mas Gibran sendiri, menjadi tim pemenangan nasional, menjadi tawaran apapun, beliau mengatakan bahwa Mas Gibran mengatakan sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan pasangan calon wakil presiden, tentu tinjauannya ya sama saja. Semua itu sudah kader, semuanya akan dievaluasi, dan itu nanti Ibu Ketua Umum sendiri yang akan mengambil kesimpulan masing-masing kadernya itu akan lebih cocok di sebelah mana dan sebagainya gitu. Sambil nunggu juga uji materi di MK, karena kan usia Mas Gibran baru 36 tahun. Tentu bahwa ini terlepas dari adanya pengajuan di Mahkamah Konstitusi, kalau berkaitan dengan kadernya tentu masing-masing sudah ada kriterianya, kapasitasnya, kemudian juga persyaratan-persyaratan yang memenuhi atau katakanlah persyaratan yang harus diikuti, di samping juga kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Nah itu menyertai di dalam proses mengevaluasi siapa saja yang akan cocok untuk mendampingi Mas Ganjar nanti kelak. Oke, kalau saya ke Mas Umam, karena nama Mas Gibran ini kan bukan hanya terdengar dari sisinya Mas Ganjar, tapi juga berkali-kali disebut sedang dilirik juga oleh kubunya Pak Prabowo. Yang membuat Mas Gibran diperebutkan, tanda kutip, namanya sebagai bacawa pres tidak terlepas untuk meraih suaranya pendukung Pak Jokowi, Mas Umam. Iya, bagaimanapun juga Mas Gibran itu merepresentasikan keluarga Pak Jokowi. Tetapi kemudian penyebutan dan penempatan nama dia sebagai salah satu capres yang dianggap bisa cukup prospektif, memiliki fungsi yang berbeda di masing-masing koalisi. Apa itu? Kalau di Pak Prabowo, tentu di tempatnya nama Gibran, salah satunya difungsikan sebagai deadlock breaker. Karena bagaimanapun juga ada sebuah situasi di mana proses negosiasi antara Golkar dan juga PAN yang masing-masing memiliki aspirasi politik yang berbeda dalam konteks penempatan cawapres. Kita tahu PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, kemudian Golkar sebagai pemilik kursi terbesar di koalisi Indonesia Maju, tentu juga layak untuk mempertanyakan bagaimana kemudian peran dari Golkar dalam konteks koalisi tersebut. Sehingga kemudian pertanyaan tentang posisi cawapres layak untuk ditanyakan oleh Golkar. Kemudian di saat yang sama ada juga Partai Demokrat yang tentu juga memiliki aspirasi politik tersendiri dalam konteks koalisi Indonesia Maju. Kalau kemudian proses negosiasi ini belum selesai dan kemudian berkepanjangan, maka perlu dicarikan tokoh yang bisa menjadi titik temu dari proses negosiasi itu. Nah, salah satunya adalah Gibran. Karena bagaimanapun juga dengan melakukan itu, selain ada fungsi tadi, pertama yaitu untuk menjadikan kemudian deadlock breaker, di saat yang sama, kalau misal kemudian Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo, diyakini dia bisa menjadi vote getter yang cukup efektif, terutama di segmen Jawa, khususnya di basis pemilih loyal Pak Jokowi, lebih khusus lagi di Jawa Tengah. Karena bagaimanapun juga posisi Gibran dengan kekuatan basis pemilih loyal Pak Jokowi, dianggap secara kalkulasi politik bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk mengambil ceruk basis massa yang barangkali ini per hari ini masih mendukung Pak Ganjar atau menjadi bagian dari basis pemilih loyal PDIP. Nah, di sisi yang lain, Mas Gibran tentu juga kemudian mencoba untuk dibentengi oleh PDIP. Ya. Oleh karena itu, kalau misal saya mencermati apa yang disampaikan oleh Mas Hasto, oleh Mbak Puan, itu adalah bagian dari komunikasi politik, strategi politik untuk membentengi supaya Gibran sendiri tidak mengambil langkah keputusan yang kemudian seolah di luar kalkulasi dan ekspektasi dari PDIP. Seperti misal langkah dari Kaisang, meskipun dibuka ruang begitu lebar kepada PDIP, kemudian memilih ke PSI. Nah, situasi ini perlu dijaga dengan baik, tetapi sebenarnya saya tidak memprediksi Kaisang sendiri Gibran akan dipertimbangkan lebih lanjut secara serius
dalam konteks pencawapresan Pak Ganjar, karena bagaimanapun juga dari aspek elektabilitas dan juga basis ceruk massa, Sama ya? sendiri memiliki kesamaan dengan Mas Ganjar. Keduanya dari Jawa Tengah, keduanya dari basis ideologi nasionalis, keduanya dari PDIP. Ya. Jika kemudian diletakkan di posisi yang sama, maka tidak akan terjadi ekspansi kekuatan basis pemilih baru, terutama di segmen jaringan santri, di segmen kekuatan pemilih Muslim. Nah, ini yang sepertinya akan coba untuk diramu, maka kemarin yang menguat di PDIP tergambarkan dalam proses Rakernas PDIP, begitu kemudian disebut sejumlah nama seperti Pak Mahfud MD, termasuk Mbak Hovifah misalnya, responnya begitu kuat. Dan itu saya pikir mengindikasikan apa yang kemudian menjadi aspirasi politik dari elit dan juga kader di PDIP. Oke, nah ini menarik. Secara logis kalkulasinya sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi, Pak Nus, bahwa ya kalau dari ceruk massa, Mas Gibran ini sama-sama merah, sama-sama dengan Mas Ganjar, sama-sama di Jawa Tengah, tidak akan ada ekspansi untuk suara di Pilpres nanti. Nah tapi dengan adanya Mas Gibran yang disebut juga sebagai salah satu bacawa pres, apakah upaya untuk membentengi dari jangan sampai Mas Gibran ini di-hijack oleh paslon lain, dalam hal ini yang paling dekat adalah Pak Prabowo begitu? Bahasa kalimat Mas Umam yang menyebut membentengi itu ya dilihat dari sisi Mas Umam sendiri. Tapi bagi PDI Perjuangan, dan bukan saya yang menyampaikan ini, adalah Mas Gibran sendiri. Tadi awal saya sudah katakan, Mas Gibran mengatakan bahwa saya mengikuti keputusan arahan dari Ibu Ketua Umum. Jadi itu bagi calon wakil presiden ajuan atau katakanlah tawaran dari calon wakil presiden manapun tentu tetap mengacu kepada kalimat bahwa Mas Gibran itu mengikuti keputusannya Ibu Ketua Umum, itu loh. Jadi kita tidak dalam posisi membentengi, tidak. Jadi karena sangat dipahami oleh masing-masing kader itu sudah ngerti posisinya seperti apa dan akan harus ditugaskan atau katakanlah bekerja di dalam posisi seperti apa, itu sudah paham. Jadi kalimat saya awal tadi, saya mengatakan mensitir kalimatnya Mas Gibran sendiri, itu dimaksudkan adalah sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum. Itu kan sudah jelas sekali. Jadi sehingga kalau misalnya sekarang ada, maaf saya mungkin langsung saja, apabila dari tawaran dari pihak yang lain pun, ya tentu yang bersangkutan Mas Gibran akan menunggu keputusannya Ibu Ketua Umum. Itu bahasanya demikian, Mas Umam. Ya. Jadi sesuai dengan arahan Ibu Ketua Umum, quote dari Mas Gibran, tadi dimaknai juga oleh Pak Nus ya, berarti tegak lurus dengan apa yang diinginkan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Mas Umam, kalau dari kepatuhan yang disampaikan oleh Mas Gibran, bagaimana membaca ke depannya? Apakah ya sudah tegak lurus ke keputusannya PDI Perjuangan, atau apa yang tetap harus dibaca dalam perkembangan jelang pendaftaran ini? Ya, bagaimanapun juga semua akan ditentukan oleh dinamika, Mbak Friska. Tentu betul yang disampaikan oleh Pak Nus tadi, bahwa dalam konteks ini apa yang disampaikan oleh Gibran itu adalah sebuah ekspresi untuk tegak lurus pada konstitusi partai, di mana kemudian putusan dari Ketua Umum PDIP dalam konteks kalkulasi dan penentuan komposisi capres-cawapres akan ditentukan oleh Bu Mega. Tetapi memang diakui atau tidak, variabel-variabel penentu, terutama terkait dengan regulasi yang saat ini masih menunggu proses di Mahkamah Konstitusi, meskipun menurut kabar informasi spekulatif sudah selesai di tingkat RPH, rapat putusan hakim, artinya dalam hitungan waktu yang tidak terlalu panjang, seharusnya sudah diputuskan, sudah diumumkan. Nah, kalau misal kemudian di aspek regulasi sudah ada kepastian, kemudian bagaimana merespon dari sejumlah stakeholders, apakah memungkinkan untuk didorong itu atau tidak. Nah, disitulah kemudian ruang manuver akan tercipta. Nah, oleh karena itu, tapi kalau misal mencermati sejauh ini, Mbak Friska, saya menduga Gibran sepertinya akan tetap berada di PDIP. Ya. Dan kalau misal kemudian PSI sendiri per hari ini yang menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo, maka sebenarnya patut diduga
misalnya sel-sel jaringan kekuatan di sekitar Pak Jokowi akan dipetakan dalam satu posisi yang seimbang. Di satu sisi, Gibran sebagai putra Pak Jokowi akan tetap berada di PDIP sebagai simbol dukungan kepada pencapresan Mas Ganjar. Tetapi di saat yang sama, kalau misal tidak ada perubahan signifikan di dalam PSI, maka PSI akan mendukung Prabowo Subianto yang menunjukkan kedekatan sampai saat ini. Artinya apa? Hal ini mengindikasikan Pak Jokowi tampaknya ingin menunjukkan politik dua kaki sebagai respon supaya kemudian tidak terkesan berkonfrontasi secara terbuka dengan PDIP misalnya atau dengan Megawati, tetapi tentu semua itu sifatnya masih spekulatif karena ada beberapa hal yang kita cermati perkembangannya, terutama bagaimana positioning PSI pasca kepemimpinan Kaisang. Jika kemudian sel-sel itu kemudian nanti sudah menunjukkan kutub dan polarisasi keputusan politiknya, kita bisa melihat bagaimana arah kecenderungan dari dukungan politik dan preferensi politik dari Partai Jokowi sendiri. Meskipun kemarin Bu Mega juga sudah mengingatkan bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, kita lihat dinamikanya siapa yang akan berpasangan dengan Pak Ganjar, siapa yang akan berpasangan dengan Pak Prabowo. Menarik karena waktunya kurang dari sebulan lagi jelang pendaftaran pasangan Pilpres 2024. Terima kasih Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Suyono serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Pak Nus, selamat malam Mas Umam. Mas Umam, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan